Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam tentang membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama menunjukkan sikap religius dan jujur sebagai implementasi pemahaman makna surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua melafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid sederhananya. Yang ketiga menyebutkan arti atau terjemahan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang keempat menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran atau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian menyebutkan pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan semangat membaca dan menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pemahaman bermakna dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu pertama Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu sebagai pondasi ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan adalah anugerah dari Allah dan dengan ilmu manusia dapat memahami kebesarannya. Oke, selanjutnya kita baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum kita baca surat Al-Alaq ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca ta'awud dan juga basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan dengan terjemahan ayatnya. Ayat yang pertama yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Dan ayat yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Berikutnya adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, di mana pada waktu itu peristiwa ini terjadi di Gua Hiro dekat Mekah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri dan beribadah pada bulan Ramadan. Ketika itu, malaikat Jibril datang kepada beliau dan memerintahkannya, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril mengulanginya hingga 3 kali. Dan setiap kali Nabi menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Kemudian Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat hingga Nabi merasa sesak. Lalu melepaskan dan kembali berkata, "Iqra." Nabi tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Setelah itu, Jibril kembali memeluk Nabi dan melepaskannya, lalu membacakan ayat-ayat surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Setelah menerima wahyu ini, Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan gemetar dan menceritakan pengalamannya kepada istrinya, yaitu Khadijah. Khadijah kemudian menenangkan beliau dan membawanya kepada Waraqah bin Naufal, sepupunya yang seorang pendeta Nasrani, yang kemudian membenarkan bahwa itu adalah permulaan kenabian Nabi Muhammad SAW.
Setelah itu kita lanjut ke pesan pokok dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Ada beberapa pesan pokok yang kita dapat ambil dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama yaitu perintah membaca dan mencari ilmu. Ini adalah perintah utama dan pertama dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya membaca, belajar, dan menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Berikutnya, keagungan Allah sebagai pencipta. Ayat-ayat ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala sesuatu, termasuk manusia dari asal yang sederhana. Kemudian kita lanjut yang ketiga, pentingnya pena dan tulisan. Pena atau tulisan adalah sarana utama untuk menyebarkan, mendokumentasikan, dan melestarikan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan nilai literasi dan pendidikan. Berikutnya pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu manusia adalah makhluk yang belajar, di mana manusia diciptakan dalam keadaan tidak berpengetahuan dan semua ilmu yang didapatkannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia harus selalu bersyukur dan rendah hati. Hubungan antara ilmu dan keimanan, di mana ilmu pengetahuan harus selalu dikaitkan dengan nama Allah atau membaca dengan menyebut nama Tuhanmu, menunjukkan bahwa pencarian ilmu adalah bagian dari ibadah. Baik, terima kasih anak-anakku. Demikian materi untuk kelas 3 tentang surat Al-Alaq ayat 1-5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.